Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Wah, udah lama banget nih para kulikers, Jengkulik belum upload video lagi. Jadi sekarang Jengkulik sudah kembali. Hari ini Jengkulik mau berbagi resep nih para kulikers, yaitu salah satu resep kue yang lagi viral banget nih sekarang nih kulikers. Ada yang bisa tebak kira-kira kue apa? Yaitu hari ini Jengkulik mau berbagi resep untuk kue cromboloni. Nah, cromboloni ini sebenarnya kepanjangan dari croissant dan bomboloni. Kue yang sangat enak ini dan lembut ini perpaduan antara adonan bomboloni dan croissant. Jadi para kulikers yang penasaran dan pengen tahu cara membuatnya, tonton video Jengkulik ya sampai selesai. Oke kulikers, sekarang kita mulai untuk bahan-bahannya ya. Untuk bahan yang pertama adalah kita membutuhkan tepung terigu. Tepung terigu ini kita dibagi menjadi dua macam. Kita membutuhkan tepung terigu yang protein sedang, yaitu sebanyak 250 gram. Dan untuk tepung terigu yang protein sedang ini contohnya seperti tepung terigu yang merek segitiga ya kulikers. Dan untuk yang selanjutnya adalah tepung terigu yang protein tinggi. Nah, untuk protein tinggi ini salah satu contohnya adalah yang merek Cakra Kembar. Untuk protein tinggi tepung terigunya kita pakai sebanyak 250 gram. Kenapa kita memakai dua macam tepung terigu ini kulikers? Karena seperti tadi Jengkulik bilang, ini kita menggunakan campuran adonan antara croissant dan bomboloni. Karena kalau bomboloni itu kan kita memakai yang protein tinggi, sedangkan untuk yang croissant memakai yang protein sedang. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah gula kastor atau yang biasa disebut dengan gula halus. Untuk gula halus ini kita pakai sebanyak 50 gram. Selanjutnya bahan yang diperlukan adalah garam. Untuk garam kita pakai sebanyak 10 gram. Lalu kita juga membutuhkan vermipan, karena ini bomboloni ya kulikers, salah satu adonan bomboloni yang membutuhkan vermipan, yaitu sebanyak 10 gram ataupun 1 saset ya kulikers biasanya. Dan selanjutnya adalah kita membutuhkan susu cair yang full cream. Untuk susu cair yang full cream ini kita pakai sebanyak 150 ml. Dan untuk susu cair ini biar hasilnya lebih maksimal, sebaiknya kita dinginkan terlebih dahulu susu cairnya ya kulikers. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah air putih. Dan untuk air putih ini juga biar lebih maksimal kita memakai yang didinginkan air putihnya. Didinginkan ya kulikers, bukan dibekukan. Dan bahan yang terakhir adalah untuk bahan croissantnya, kita membutuhkan mentega tawar atau unsalted butter. Untuk unsalted butter ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang suhu dingin sebanyak 50 gram dan yang suhu ruangan itu sebanyak 250 gram. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan untuk croissantnya. Nah sekarang adalah bahan untuk coklat krimnya, yaitu untuk isian di dalam cromboloninya ya. Dan untuk bahan-bahan coklat krimnya kita membutuhkan susu cair yang full cream. Untuk susu cair yang full cream ini kita pakai sebanyak 350 ml. Lalu selanjutnya kita membutuhkan gula pasir. Untuk gula pasir kita pakai sebanyak 60 gram. Lalu ada juga kita membutuhkan kuning telur ya kulikers, kuningnya saja sebanyak 4 butir. Dan selanjutnya dalam membuat coklat krim kita membutuhkan 20 gram saja. Lalu selanjutnya karena kita membuat coklat krim, maka kita membutuhkan dark cooking coklat atau DCC atau coklat batang sebanyak 85 gram. Dan untuk DCC ini sebaiknya dicincang kasar ya kulikers atau dipotong kecil-kecil. Lalu kita membutuhkan juga mentega tawar sebanyak 30 gram atau unsalted butternya 30 gram. Itu adalah bahan-bahan untuk membuat coklat krimnya. Nah sekarang selain bahan coklat krim kita juga bisa memakai topping, yaitu coklat DCC atau dark cooking coklat atau coklat batang yang sudah dicairkan. Ada juga topping yang kita bisa memakai seperti coklat chip, kenari ataupun almond. Oke kulikers, itu adalah cara bahan-bahan dari croissantnya dan bahan-bahan dari coklat krimnya. Nah sekarang kita lanjut ke cara membuatnya ya. Untuk cara membuatnya, yang pertama kita lakukan adalah kita seduh terlebih dahulu, kita aduk raginya dengan air hangat lalu kita sisihkan. Dan setelah itu kita masukkan terigu, garam, gula halus, susu cair,
dan larutan ragi tadi dan air dinginnya ke dalam satu wadah. Lalu kita aduk dengan mixer atau adukan roti selama 3 menit saja ya Kolikers, atau kalau misalnya dengan mixer kita bisa lebih lamaan, yaitu bisa sekitar 10 menitan. Jika sudah rata, kita bisa memasukkan mentega tawar atau unsalted butter tadi yang sudah yang dingin ya Kolikers, lalu diaduk rata sampai rata dan sampai adonan menjadi elastis. Jika adonan sudah elastis, maka kita bisa membulat-bulatkan adonannya. Lalu setelah kita bulat-bulatkan, kita taruh ke dalam wadah mangkok. Jika semua adonan sudah dibulatkan dan ditaruh di mangkok, maka bisa kita tutup dengan menggunakan plastik wrap. Kita diamkan dan kita tutup selama 30 menit di suhu ruangan ya Kolikers. Setelah itu kita gilas atau pipihkan adonan menggunakan rolling pin membentuk persegi panjang dengan ukuran 20 x 30. Dan jika sudah digiling, kita bisa masukkan atau sisihkan ke dalam lemari es selama 2 jam. Lalu kita ambil menteganya, dan mentega itu bisa Kolikers taruh di atas baking paper biar tidak lengket. Lalu kita pipihkan menteganya atau butternya dengan menggunakan rolling pin ya Kolikers, dan kita bentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 20 x 18. Jadi untuk mentega ini ukurannya lebih pendek dari yang adonan croissant tadi yang dipipihkan tadi ya Kolikers. Jika menteganya atau butternya sudah kita pipihkan, maka kita bisa masukkan ke dalam kulkas. Dan kalau misalnya mau dipakai, bisa kita keluarkan dulu selama 10 menit sebelum dipakai ya Kolikers. Jika sudah dikeluarkan dari kulkas, maka kita bisa pipihkan kembali atau kita gilas kembali dengan menggunakan rolling pin agar hasilnya lebih bagus lagi ya Kolikers. Dan setelah itu kita keluarkan adonan croissant yang tadi sudah kita taruh dalam kulkas. Lalu kita taruh mentega yang tadi sudah kita pipihkan di atas adonan croissant yang tadi ya Kolikers. Setelah itu kita lipat sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kirinya sampai menutupi pipihan dari mentega ya Kolikers. Dan setelah itu jika sudah ditutup, maka kita bisa gilas kembali atau pipihkan kembali menggunakan rolling pin agar lebih menyatu ya. Kita pipihkan membentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 20 x 60. Jadi ini panjangnya lebih panjang dari yang awal pertama kita pipihkan ya Kolikers. Setelah itu lipat sisi kanan dan sisi kirinya ke tengah-tengah. Dan jika sudah kita lipat sisi kanan dan sisi kirinya, sekarang kita lipat lagi menjadi 2 bagian ya Kolikers. Pada saat kita melipat menjadi 2, itu harus sama besar ya Kolikers dan sama rata. Lalu kita masukkan kembali ke dalam kulkas selama kurang lebih 2 jam. Dan 5 menit sebelum digilas atau dipipihkan kembali, kita keluarkan dari kulkas. Lalu kita gilas dengan ketebalan kurang lebih 4 mm atau 4 mm. Lalu kita pipihkan sampai membentuk persegi panjang, kurang lebih ukurannya itu sekitar 40 x 60. Jika sudah, Kolikers bisa langsung gulung adonannya. Dan jika sudah digulung, maka kita bisa taruh di ring cutter ataupun di cetakan roti, cetakan kertas yang khusus untuk cup roti ya Kolikers. Lalu kita panaskan oven di suhu 180 derajat. Jika sudah panas, maka kita bisa masukkan adonan kromboloninya ke dalam oven. Kita bisa panggang sebanyak 15 sampai 20 menit ya Kolikers. Nah, jika para Kolikers memakai yang ring cutter, Kolikers harus mengeluarkannya dan membalikkan si kromboloninya ini, lalu dipanggang kembali selama 10 menit biar dia panggangannya itu rata semua ya Kolikers. Tapi kalau misalnya Kolikers memakai cup kue cup roti, itu tidak usah diputar-putar atau dibalik lagi. Dan kromboloninya pun sudah matang dan siap untuk diberi isian dan topping. Nah, sekarang kita lanjut ke cara membuat coklat krimnya ya Kolikers, atau isian untuk si kromboloni ini. Langkah yang pertama adalah kita kocok kuning telur, gula, dan maizena sampai mengental.
Jika sudah, kita sisihkan. Lalu kita masak susu cair dan setengah dari gula pasir yang sudah dipakai pada mengocok kuning telur yang tadi. Lalu jika sudah, kita aduk-aduk dengan whisk sampai kita masak sampai dia mendidih. Jika sudah mendidih, kita bisa langsung matikan ya Kulikers. Jika sudah, Kulikers bisa mengambil sebagian dari susu yang sudah kita masak, kita campurkan ke adonan yang ada kuning telur, maizena, dan gula pertama itu loh Kulikers. Lalu kita aduk sampai mengental. Lalu setelah itu kita masukkan kembali semua adonan ini ke dalam sisa susu yang masih di panci. Dan jika sudah, kita bisa tambahkan mentega dan cincangan dari coklat DCC. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya mengental. Jika sudah, kita bisa simpan dulu sementara di dalam kulkas. Dan jika kita sudah mendinginkan sebentar di dalam kulkas, maka kita bisa membolongkan kromboloninya. Lalu kita bisa masukkan coklat krimnya dengan menggunakan plastik segitiga ya Kulikers. Dan Kulikers bisa menyemprotkan coklat krimnya ke dalam kromboloninya. Dan Kulikers isi sampai coklat krimnya itu keluar dari lubang yang tadi kita bolongkan ya Kulikers. Jika sudah keluar, itu biarkan saja dia agak meluber di depannya untuk sebagai hiasannya ya Kulikers. Dan jika sudah, kita bisa langsung taburkan toppingnya seperti choco chip dan almond. Dan untuk variasi kromboloni ini bisa sesuai dengan kreasi masing-masing Kulikers ya. Misalnya ada yang mau pakai coklat yang berwarna pink boleh, putih, atau toppingnya mau diganti yang lain juga boleh Kulikers, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, jika sudah diberi topping, maka kromboloni siap untuk kita makan. Kue yang lembut tapi renyah dan memiliki topi yang cantik itu siap untuk dimakan dan sangat menarik sekali. Oke Kulikers, demikian resep dan cara membuat kromboloni yang lagi viral banget nih. Terima kasih kepada para Kulikers yang sudah menonton video dari Jengkulik kali ini. Semoga resep kali ini bisa membantu para Kulikers yang ingin mencoba membuat kromboloni ya. Dan untuk para Kulikers, jangan lupa untuk terus subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga channel Jengkulik. Dan jangan lupa Kulikers klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Jadi para Kulikers bisa langsung standby di gadget masing-masing. Oke Kulikers, terima kasih ya. Sampai jumpa di video Jengkulik yang selanjutnya.